Ya ketika Rasulullah katakan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an, janganlah orang yang junub dan orang yang haid membaca sedikit pun daripada Al-Qur'an, ya sudah. Enggak usah dibaca. Nah, kalaupun mau dalam hati atau gerakkan mulut tanpa keluar suara. Jangan sentuh Al-Qur'an, jangan baca sambil keluar suara. Itu bentuk takwa kita kepada Allah. Insya Allah hafalan tetap terjaga. Begitulah jawaban beliau. Artinya, mana tahu kita ada pengelola pondok tahfiz segala macam, itu kalau ada santriwati yang sedang ngalangan, ya sudah deh. Nah, hafal hadis saja atau hafal doa-doa zikiran yang lain saja. Sementara Al-Qur'annya kalaupun memang khawatir betul bakalan hilang, bakalan tak masuk, nanti tak kuat hafalan, minta bukakan kawan, kemudian qomat kamit saja, tak usah keluar suara. Qomat kamit tak usah keluar suara. Nah, begitulah jawaban dari guru kami. Karena sekarang ini banyak pondok-pondok tahfiz tak peduli yang begitu, udah baca saja pokoknya. Wah, namanya menghafal, begini segala macam. Hukum hafal Quran lah. Hukum hafal Quran itu apa? Sampai fardu ain kah? Nah, apakah kalau ada orang nggak hafal Quran berdosa? Tidak. Al-Quran itu, mohon maaf nih, yang memang pun paling hajat untuk dihafal, artinya ini kalau memang standar paling rendahnya, itu Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Kenapa? Untuk sholat saja. Karena yang wajib dibaca dari Al-Quran itu Al-Fatihah saja dalam sholat. Seandainya ada orang hafal Al-Fatihah Al-Quran, lainnya nggak hafal, masih bisa sholat nggak? Bisa, masih. Nah, tapi ya itu parah kali lah begitu. Nah, ya bukan akhirnya, berarti tak usah lagi lah capek-capek. Bukan. Maksudnya ini membandingkannya. Berarti hafal Al-Quran itu tak sampai wajib. Bahkan tak hafal Al-Quran tak sampai berdosa. Tapi kalau membaca Al-Quran di saat sedang haid, itu mazhab Syafi'i katakan haram, mazhab Hanafi katakan haram, mazhab Hambali katakan haram, mazhab Maliki sajalah yang bilang boleh. Nah, mazhab Maliki saja yang bilang boleh. Nah, jadi maka oleh sebab itu kan ini lebih berat. Nah, jadi maka dari itu. Dan memang ya itu tadi lah. Memang kita tahu terkadang bukan memandang remeh, bukan memandang, tapi ya kita tahulah pengelola pondok-pondok tahfiz yang ada di Medan di sekitar kita terkadang memang orang-orang yang tak ngaji. Semalam ketika Kiai Idrus Romli datang ke daerah kami menyampaikan satu tausiah, beliau menyampaikan sebuah hadis yang bunyinya artinya sajalah kurang lebih, barang siapa berpagi-pagi ia keluar rumah untuk mempelajari satu ayat daripada Al-Quran, maka itu lebih baik dari sholat 100 rakaat. Belajar satu ayat daripada Al-Quran. Itulah pondok tahfiz tuh kata beliau. Belajar satu ayat daripada Al-Quran. Lalu hadis lanjutannya, barang siapa berpagi-pagi ia keluar rumah dengan niat, dengan tujuan untuk mempelajari satu bab daripada bab-bab ilmu. Inilah pondok-pondok kitab kuning. Maka itu lebih baik dari sholat 1000 rakaat. Kalau yang tadi 100 rakaat, yang ini 1000 rakaat. Jadi begitu, memang perbandingannya. Jadi seandainya kata beliau, memang harus memilih. Nggak bisa pula dapat dua-dua. Kalau dapat dua-dua, bagus. Tahfiz alim. Alim itu maksudnya pondok yang belajar kitab tadi. Kalau itu memang yang paling bagusnya. Tapi ini nengok usia. Ya Allah, usia udah 20 tahun. Kayaknya kalau dua-dua agak berat begini. Memang harus memilih. Mau ke pondok tahfiz atau ke pondok alim yang mempelajari hukum-hukum agama, maka ke pondok alim dulu. Kalau memang harus memilih. Begitulah. Tapi kalau masih muda-muda, anak kita masih kecil, dua-dua kalau bisa dapat. Jangan satu saja. Bacaan Al-Quran mantap, hafalan Al-Quran luar biasa, tambah lagi hukum-hukum. Wah tuh, wabiha wa ni'mat lah. Itu betul-betul luar biasa tuh. Kalau seandainya seperti itu. Tapi kalau memang sudah tak bisa memilih lagi, buat yang satu tak dapat yang satu ini, maka utamakan yang fardu ain, yakni hukum-hukum agama tadi. Nah, jadi Bu, jangan sampai anaknya hafal Al-Quran tapi tak pandai wudu. Bapak jangan sampai anaknya hafal Al-Quran 30 juz, mutqin, artinya mantap betul di kepala, tapi ditanya rukun sholat yang 13 tak bisa nyebutkan satu persatu. Kalau Al-Qurannya mantap, rukun sholat tak ngerti. Nah, ini gawat nanti.
Makanya banyak imam-imam kadang kan sholat tarawih cari imam yang hafiz, yang gini tapi hukumnya nggak paham. Nah, bagaimana ayat ini itu segala macam. Nah, tadi alhamdulillah tadi saya sholat maghrib dapat di sini. Nah, itu insya Allah imamnya mengaji lah. Malam Jumat tuh memang kalau maghrib sunnahnya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Pendek tapi pahalanya lebih besar. Kadang imam-imam yang hafiz, udah panjang, masya Allah. Kadang entah potongan ayat mana malam Jumat itu dibuat. Nah itu. Makanya itu tadi bukan itu yang disunahkan. Kenapa tuh? Karena dia hafiz tapi tidak alim. Nah itu tadi. Nah, jadi kalau seandainya dia itu maghrib malam Jumat, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, udah pendek pahalanya besar. Kenapa? Karena persis seperti yang dibuat Nabi. Nah, karena tak mengajinya mengaji tahfiz saja, bukan kita bilang tak bagus, tapi yang memang yang tak bagus tuh hanya hafiz saja, kalau nggak alim tuh nggak bagus. Nah, tapi lebih parah dua-duanya tidak. Nah, jadi kadang sholat maghrib ya kan suka kadang hafiz begitu, dia cari ayat-ayat yang orang jarang dengar. Jadi kalau salah pun kita tak tahu gitu. Kami tak hafal, dia tak bisa ngelanjut. Nah, tapi akhirnya ternyata yang seperti itu justru pahalanya lebih sedikit, yang begitu. Nah, jadi memang kalau maghrib itu seperti itu. Nah, dia ada kalau di maghrib lain yang memang antara ad-duha sampai an-nas, qisarul mufassal, itu istilahnya. Qisarul mufassal. Nah, itu pilihannya adalah ad-duha sampai an-nas. Itu pilihan ayat yang dibaca saat sholat maghrib. Kalau sholatnya sholat zuhur dan subuh, itu yang disunnahkan adalah tiwalul mufassal, antara al-hujurat sampai an-naba. Kalau sholatnya asar dan isya, maka itu yang disunnahkan awsatul mufassal, dari an-naba sampai ad-duha. Nah, itu kalau makmumnya ridho. Nah, tetap ada pun kalau makmum tak ridho, sholat apapun dari yang 5 waktu itu qisarul mufassal, dari ad-duha sampai an-nas. Ini sholat isya nih. Sholat isya ini sunnahnya dari an-naba sampai ad-duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Mengkerut muka. 2 ayat. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu mau diselesaikan, itu dianjurkan, bagus kalau diamalkan bagi jamaah-jamaah yang mahsur, yang terbatas, yang kita tahu ini orang-orang suka kalau seandainya dipanjangkan. Tapi kalau makmumnya bukan orang yang suka dilama-lamakan, maka mau isya, maghrib, asar, subuh, zuhur, dah ad-duha, an-nas, antara ad-duha sampai an-nas. Nah, itu tertulis dalam kitab Anwarul Masalik. Nah, balik lagi kaji sini. Nah, jadi ingat ya Bapak Ibu, silahkan masukkan anaknya ke pondok tahfiz. Saya pun anak saya bakalan saya sekolahkan di sekolah tahfiz. Karena kalau masih kecil nggak sanggup dibawa belajar begini, nggak sanggup. Nah, nggak nyambung gitu. Bagi anak kecil itu apa? Ngafal saja. Begitu sudah sempurna tersusun akalnya, kemampuan berpikirnya, baru ajak kepada belajar alim. Nah, tadi. Jangan sampai tahfiz saja juga tapi tidak alim. Wa kadukhuli masjidin wa ziyarati qabrin. Dan begitu juga kalau niat wudunya tadi itu untuk membolehkan masuk masjid dan ziarah kubur. Sunnah berwudu sebelum masuk masjid, sunnah berwudu sebelum ziarah kubur. Maka kalau dia niatnya sengaja aku wudu untuk membolehkan ziarah kubur, tak sah. Kenapa? Karena hanya sunnah, bukan perkara yang wajib pakai wudu. Nah, bisa difahami insyaallah. Wal aslu fi wujubin niyati, dan asal atau dalil tentang wajibnya niat, khabaru adalah hadis innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Maksud hadis ini apa? Yakni innama sihhatuha, bahwasannya sahnya amal, nah li ikma la kamaliha, bukan sempurnanya. Di situ diartikan bukan. Bukan. Ya, di sini salah nih barisnya.
Di sini li ikmaliha, seharusnya la kamaliha, bukan sempurnanya. Nah, jadi maksud innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat, bukan sempurnanya amal itu dengan niat. Disinilah letak perbedaan kita yang bermadhab Syafi'i dengan orang-orang yang bermadhab Hanafi. Kalau orang yang bermadhab Hanafi itu menerjemahkan hadis ini, sesungguhnya sempurnanya amal itu dengan niat. Jadi kalau beramal nggak pakai niat masih sah, tapi tak sempurna. Kalau madhab Syafi'i, nah, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Maka kalau ada orang beramal tak pakai niat ya tak sah. Nah, di situ dia. Maka nanti madhab Hanafi, wudhu sama mandi wajib nggak perlu pakai niat. Madhab Hanafi, berwudhu langsung aja basuh muka, tangan. Nah, maka nanti di dalam kitab Sabilal Muhtadin itu akan dibahas apa hukum orang yang bermadzhab Syafi'i menjadi makmum dari imam yang mazhabnya Hanafi. Nah, kita makmum mazhab Syafi'i ini, entah mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang jalan-jalan sampai Pakistan. Itu biasa orang-orang jamaah tabligh tuh. IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Nah, itu adalah daerah-daerah yang banyak memegang mazhab Hanafi. Nah, ketika sholat di sana misalnya, kita tahu imamnya mazhabnya Hanafi. Nah, kita tahu imamnya mazhabnya Hanafi. Nah, yang memang udah maklum di situ bahwasannya semua orang mazhab Hanafi situ kalau wudu nggak pakai niat. Dalam i'tiqad kita yang bermadzhabkan Syafi'i, ini orang sholatnya sah atau tidak? Tidaklah, namanya wudunya nggak pakai niat. Jangankan wudunya, mandi wajibnya nggak pakai niat. Ya. Cemana kita makmum di belakang? Tak boleh kita jadi makmumnya. Tak boleh kita jadi makmumnya. Kecuali kalau takut fitnah yang luar biasa. Di kitab Sabilal Muhtadin itu kecuali kalau dia itu adalah imam, presidennya, pemimpinnya. Nah, yang bermadzhab Hanafi. Ketika kita tak mau jadi imam, tak mau jadi makmumnya, dikhawatirkan wah ini wujud pemberontakan ini, gini segala macam, ini makar, oh semualah pokoknya. Nah, kalau seandainya takut seperti itu ya sudah, nggak apa-apa di belakangnya saja. Nah, tapi sebenarnya kan masih bisa mufarokoh. Nah, mufarokoh lah, asal jangan sampai menimbulkan fitnah baginya. Nah, jadi ini bedanya kita dengan madhab Hanafi. Nah, itu niat tadi. Nah, niat ini di mana diletakkan? Nah, di sini disebutkan wa yajibu qarnuha, dan wajib membarengkan niat. Wajib membarengkan niat inda awali ghasli juz'im min wajhin, dan wajib membarengkan niat ketika awal basuhan bagian daripada wajah. Dan ini semua kebanyakan niat itu seperti itu. Nah, kebanyakan niat itu adalah di awal perbuatan, di rukun yang pertama. Mana awal perbuatan satu amal, disitulah niatnya. Kalau sholat, mana rukun pertamanya? Takbiratul ihram, disitulah barengkan niat. Mana mandi wajib rukun pertamanya? Air kena ke bagian manapun, disitulah wajibkan barengkan niat. Kecuali kalau memang sudah sangat sulit. Contoh, puasa. Mana awal puasa? Terbit fajar. Cemana nak membarengkan terbit fajar dengan niat? Terpaksalah ke tepi pantai timur. Tengok, begitu nampak cahaya, jam 4 lah rame-rame orang semua lah satu kampung ke tepi pantai timur. Begitu nampak cahaya putih melintang, itu kan tanda fajar shadiq tuh. Kalau cahaya putih ke atas itu fajar kadhib. Nah, ini pun harus juga tahu lagi. Begitu nampak cahaya putih ke atas, sengaja aku puasa Ramadan. Belum, itu masih fajar kadhib. Fajar bohong. Fajar ecek-ecek. Begitu nampak cahaya putih melintang baru sengaja aku puasa Ramadan esok hari karena Allah Ta'ala. Ya kan sulit seperti itu. Masa iya harus seperti itu? Kalau dari sini tak nampak, terhalang gedung-gedung, terhalang pepohonan. Maka khusus untuk ini Rasulullah bersabda, la siyama liman lam yubayyitis siyam. Di riwayat lain, la siyama liman la yubayyitin niyah. Tidak ada puasa bagi orang yang tidak memalamkan niatnya. Untuk khusus ini malam lah. Kenapa payah? Kalau seandainya harus memang berbarengan betul dengan awal. Jadi untuk ini malam.
Nah, yang bisa dibarengkan dengan awal perbuatan silahkan. Nah, zakat juga ada keringanan, boleh niatnya itu dipasang ketika memisahkan harta zakatnya dengan hartanya secara keseluruhan. Misal mau zakat fitrah, ini beras 1 goni. Nah, yang mau diambil 2,7 saja. Maka dia ambil 2,7 ketika sudah dipisahkan dalam hati. Nah, ini zakat fitrah wajibku, misal begitu. Nah, maka itu sudah cukup saat memisahkan zakat tadi itu. Nah, jadi harus dibarengkan dengan awal basuhan wajah. Nah, yang sering ditanyakan kepada kita, Ustaz, seandainya wajahnya nggak bisa kena air, cacar air banyak pula di wajah. Kata dokter ini jangan sampai kena air. Kalau kena air bahaya. Kalau kena debu boleh dok. Kalau dengan ada debu nggak apa-apa. Nah, artinya berarti untuk wuduknya wajahnya kan dia tayamumkan. Air nggak bisa pertama kali kena ke wajah. Niat wuduknya kapan? Nah, itu. Kan kita di sini dikatakan wa yajibu qarnuha inda awali ghasli juz'in min wajhin. Wajib membarengkan niat dengan basuhan pertama di wajah. Ternyata wajahnya nggak bisa dibasuh. Wajahnya ditayamumkan. Nah, lalu di mana niat wuduknya? Niat wuduknya yang setelah wajah, yaitu di awal basuhan tangan. Tangannya pun tak bisa misalnya, karena memang cacar airnya di situ. Ya sudah, berarti ketika kepala, begitu air kena kepala, sengaja aku berwuduk di situlah. Oh, tak bisa rupanya niat tayamum itu aja, udahlah mewakili niat wuduk lah gitu. Kan tadi wajah gantinya tayamum. Udah nggak bisa itu saja sebagai niat sekaligus lah niat wuduk, nggak bisa. Tayamum dan wudhu adalah 2 ibadah yang mustaqillah, yang mandiri masing-masing. Nah, jadi sebagaimana tayamum butuh niat sendiri, wudhu juga butuh niat sendiri. Makanya kalau ada orang wudhu pun, di tengah-tengah harus tayamum, misal kakinya nggak bisa kena air, berarti kan di tengah wudhu ada tayamum. Tayamumnya butuh niat nggak? Atau cukup niat wudhu itu saja? Harus tayamumnya pakai niat juga. Kenapa? Karena itu adalah 2 ibadah yang berdiri sendiri masing-masing. Nah, falau qaranaha bi asnaihi, kalau seandainya dia barengkan niat tadi di tengah-tengah basuhan wajah, kafa, maka tetap sah, wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha, dan wajib dia ulangi basuhan apa yang telah lewat. Misal basuh wajah sunnahnya kan dari atas ke bawah, dari kening dulu. Dia tampung air, dia siram. Yang bagusnya begitu air kena, sengaja aku berwudu. Nah, ini ternyata begitu air kena belum wudu, belum niat wudu. Begitu sampai hidung, baru dia berniat sengaja aku berwudu. Maka yang sebelum hidung, yakni kening ke atas, itu wajib ulang basuhannya. Niatnya sah, tapi yang sebelum itu tadi sudah terbasuh sebelum niat, maka wajib diulang. Bukan mesti dielap lagi mukanya. Nah, itu yang selalu kita sering ceritakan. Sama kayak mandi wajib. Kan selalu diajarkan sama guru-guru begitu. Kapan niat mandi wajib? Awal basuhan. Begitu air pertama kali kena badan, disitulah niatkan sengaja aku mandi wajib. Ada orang lupa. Siram sekali, 2 kali, 3 kali baru ingat. Ya Allah, belum ada niat. Semalam mengaji katanya harus di awal basuhan. Dia ambil anduk, dia lap lagi badannya. Supaya memang jadi awal basuhan lagi. Nggak mesti. Artinya semua yang basah tak pakai niat ini dianggap belum tersiram, belum terangkat hadasnya. Ya udah, gayung yang keempat, siraman yang keempat, di situ niat sengaja aku mandi wajib. Mana-mana yang basah sebelum siraman keempat yang pakai niat, itu wajib dibasahi lagi. Kenapa? Karena yang 3 gayung yang belum pakai niat tadi itu belum terangkat hadasnya karena nggak ada niatnya. Bukan mesti dielap. Nah, tadi. Nah. Wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha. Nah. Wala yakfi qarnaha, dan tidak memadai membarengkannya bima qablahu, dengan apa-apa yang sebelumnya. Wala yakfi, dan tidak memadai qarnuha, dan tidak memadai membarengkannya dengan apa-apa yang sebelum wajah.
Pas basuh mulut, pas kumur-kumur sengaja aku berwudu, nggak sah. Pas masukkan air ke hidung sengaja aku mengangkatkan hadas kecil, nggak sah. Pokoknya amalan yang sebelum basuh wajah itu di situ dibarengkan niat, maka itu nggak sah. Haitsu lam yastashibha. Sekira-kira dia tidak musahabah. Sekira-kira dia tidak musahabah. Musahabah itu apa? Dijaga terus fokus niat sampai basuh wajah. Niat tidak hilang dari dalam hati sampai sebagian wajah itu terbasuh. Misal begini, ada orang wudu, basuh tangan sampai pergelangan. Pas basuh tangan sampai pergelangan itu dia niat, sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala. Asalnya begini nggak sah. Tapi bisa jadi sah kalau sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala itu terus bahasanya fokus ada di dalam pikirannya, ada di dalam hatinya. Terus terjaga. Ketika kumur-kumur pun terus terjaga. Ketika masukkan air hidung pun terus terjaga. Sampai basuh kena sebagian wajah, terjaga, setelah itu hilang nggak masalah. Itu namanya musahabah. Saya menggambarkan cemana maksud jaganya itu, nggak pandai saya. Nggak hilang, fokus terus ada, nggak pandai saya gambarkannya. Nah, bahasanya melanggengkan niat, mendawamkan niat, terus sampai sebagian wajah itu kena air. Cemana Ustaz melanggengkannya? Nggak pandai saya membahasakannya. Nah, itu masalah rasa, cemana lah disebut. Kalau rasa ini kan nggak bisa diceritakan. Contoh lah, ada orang tanya sama ibu, cobalah bu ceritakan rasa duren tuh kayak mana. Gimana nyeritakan rasa duren? Manis. Oh berarti kayak gula bu? Enggak. Ada pahit-pahitnya gitu. Oh kayak obat sama gula? Enggak juga. Cuma nggak bisa diceritakan. Nah, jadi memang rasa tuh nggak bisa diceritakan. Coba ada orang yang nggak pernah makan rendang, kemudian nanya sama, enak rendang tuh? Oh enak. Kayak mana rasanya? Nggak bisa diceritakan, namanya rasa. Itulah yang dijawab oleh Imam Ghazali ketika masalah khusyuk, masalah fana, masalah baqa, hal-hal makom-makom yang ada di ilmu tasawuf. Khusyuk itu bagaimana? Silahkan bahasakan dengan lisan segala macam, tidak akan bisa memuaskan orang yang bertanya. Kenapa? Karena khusyuk itu rasa. Nah, jadi ada orang berzikir sampai fana. Fana itu bagaimana? Cemana lah ceritanya? Nggak bisa karena rasa. Macam orang ditanya duren tadi lah. Sini, mau tahu rasa duren? Belah kan? Nah gitulah duren. Maka orang thoriqoh itu gitu, nggak mau banyak cakap. Khusyuk tuh gimana? Fana tuh bagaimana? Sini, ku ajari zikirnya begini segala macam. Udah terasa? Ah gitulah khusyuk, gitulah fana. Cemana coba membahasakan? Makanya thoriqoh tuh langsung praktek. Duduk pakai kelambu, terserah lah kayak mana caranya. Supaya nggak hilang fokus segala macam, baca ini sekian kali, caranya begini. Kalau thoriqoh Naksabandiyah itu paling banyak caranya. Nah, tawarruknya mesti tawarruk kanan bukan kiri yang keluar, kanan yang keluar. Nah, ketika menyebut la itu diterasakan dari perut sampai ke ubun-ubun, ilaha illallah. Pas Allah dibanting ke hati, dihujamkan ke hati. Wah, masya Allah. Begitulah cara thoriqoh Naksabandiyah tuh. Minimal la ilaha illallah tiap malam nggak boleh absen 300 kali. Berat. Nah, enak satariyah. Nah, saya belajar beberapa thoriqoh tuh Naksabandiyah paling berat ya Allah. Qadariyah. Nah, TQN. Nah, thoriqoh Qadariyah Naksabandiyah. Nah, Naksabandiyah yang ada Qadariyahnya. Ini agak lebih enak lagi. Nah, jadi berthoriqoh juga penting lah. Nah, supaya cara zikir tuh bisa dapat rasa sedikit demi sedikit lah. Nah, jadi perlu juga berthoriqoh tadi. Nah, orang yang belajar fikih tidak berthoriqoh, gersang. Itu gersang. Nah, ibadahnya nampak tapi nggak tumbuh, nggak basah rasanya, nggak segar. Nah, orang yang berthoriqoh nggak belajar fikih, yang nggak hasil juga. Jadi itu harus memang dua-dua. Nah, harus memang dua. Nggak boleh thoriqoh saja tapi nggak belajar fikih. Nampak ada orang belajar fikih, kaji kulit ya. Itu kalau orang belajar thoriqoh tapi nggak belajar fikih.
nampak ada orang buka kitab gini ya, kan masih kaji kulit gitu. Kalau seandainya pun memang betul nih kaji kulit memang, karena zahir itu kan kulit. Tetap memang betul, tapi bagaimana orang bisa sampai ke inti semangka kalau tidak melewati kulit semangka? Nggak akan bisa sampai ke inti kalau nggak pisau tuh menyentuh kulit dulu. Mau pakai mana? Dapat nih semangka nih bulat, mau dapat yang inti merahnya itu, nggak tapi jangan sentuh kulitnya. Kira-kira bisa nggak? Nggak akan bisa. Jadi nggak akan bisa orang bisa sampai ke thariqah kalau tidak belajar syariat, nggak belajar fikih. Nah, jadi kalau dibilang kaji kulit, berarti kosong tuh thariqah. Itu omong kosong thariqah yang tidak belajar fikih, karena nggak akan bisa diambil inti kalau tidak menyentuh kulit dulu. Cemana mau dapat air kelapanya kalau kulit kelapanya tak disentuh? Ada yang berkata begitu, betul kami kaji kulit. Kau belajar kaji kulit nggak? Berarti kau nggak akan pernah dapat inti. Nah, tapi kita juga jangan hanya terpaku di kulit saja. Apalah dapatnya kulit? Tak dapat intinya. Nah, semangka nampak cantik, masya Allah, hijau segala macam gitu. Kulit aja, tak ada intinya. Maka thariqah juga penting pelajari. Nah, di sini kalau ada mursyid, ada khalifah thariqah, ambillah, tapi yang mursyid yang benar lah. Nah, tak ada di sini. Nah, daerah mana saya ingat daerah Asahan Gunting Saga, tapi udah meninggal beliau. Syekh Abdul Wahab Syukur atau siapa. Nah, di situ beliau tuh mursyid thariqah. Nah, jadi kalau seandainya adalah di mana-mana cari saja. Tapi yang memang lurus, yang memang tanya belajar fikih atau tidak. Jadi di situ kita enak. Nah, jadi saya beberapa ngambil lah, yang memang saya perhatikan memang fikihnya juga bagus. Nah, guru kami Tuan Guru Mu'allimuna Supriyadi, saya ambil thariqah Naksabandiyah dari beliau. Nah, kalau Tuan Guru Abdul Halim itu thariqahnya Satariyah. Nah, kalau seandainya ada lagi gurunya, diambil lah. Mana lah yang enak amalkan lah. Nah, walaupun sebenarnya agak pantang, banyak thariqah itu agak pantang. Kayak orang pegang mazhab, banyak mazhab begitulah, nggak jelas gitu. Tapi ya paling tidak terasa mana yang enak, itulah yang. Jadi kalau dalam tauhid itu namanya firqah. Firqah Syiahnya, firqah Mu'tazilahnya, firqah Khawarijnya. Nah, kalau kita firqah yang najiyahnya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di fikih itu namanya madhab Syafi'i, madhab Maliki. Nah, kalau di tasawuf namanya thariqah. Nah, itu tadi biasanya macam-macamnya itu tadi. Nah, jalan yang ini begini, jalan yang kenapa? Untuk mendapatkan rasa tadi. Karena nggak bisa pakai teori, harus main praktek. Makanya kita belajar kitab Minhajul Abidin ini mau dikorek kayak apapun, kalau seandainya nggak ada thariqahnya nggak terasa juga ya. Tapi itu pun jadilah dulu. Nah, dengan contoh-contoh. Jadi ada tasawuf yang memang ilmiah, ada tasawuf yang amaliyah. Jadi langsung praktek, ada yang teori. Nah, jadi cukup lah ini fikih kita sampai sini. Wala yakfihi qarnuha bima qablahu, ini akan datang gitu. Fikih kayaknya cukup sampai sini.